Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memperkumpulkan kita dalam majlis yang mulia, di malam yang mulia, yang mana kita ketahui bersama bahwa malam Jumat termasuk malam yang dimustajab doa. Lantas apa yang kita minta tadi kepada Allah? Allahumma rzuqna ziyadatahu fi kulli. Ya Allah, berikan kami rezeki ya Allah, berikan kami rezeki ya Allah, ziyadatahu fi kulli sanah, untuk menziarahi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanah, tiap tahun insyaallah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Kenapa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama menziarahi kota Makkah dan Madinah? Karena di sana terdapat monumen-monumen penting, peninggalan saksi bisu daripada perjuangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Hudaybiyah, atau sesuatu yang lebih dikenal orang dengan istilah Al-Hudaybiyah, perjanjian damai antara kaum muslimin kota Madinah dengan kaum kafir kota Makkah, yang mana perjanjian damai ini disebabkan oleh kerinduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah dari kota Makkah. Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Hampir 6 tahun Rasulullah tidak pernah pulang kampung, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merindukan kampung halamannya. Karena di situ tempat Rasulullah dilahirkan, di situ tempat Rasulullah dibesarkan. Akan tetapi karena perjuangan dakwahnya Nabi, terpaksa Nabi kita Muhammad terusir dari kampung halamannya sendiri. Maka dari itu terjadi sebuah kerinduan yang sangat besar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah umrah. Kemudian Rasulullah mengumumkan kepada penduduk kota Madinah bahwa beliau ingin mengadakan umrah di kota Mekah. Akan tetapi penduduk kota Madinah pada waktu itu bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, betul tak kita mau umrah ke kota Mekah ini?" Karena sebelum beberapa bulan yang lalu penduduk Mekah habis nyerang kota Madinah di perang Khandaq. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang Mekah yang menyerang kota Madinah pada waktu itu habis semuanya kalang kabut. Perencanaan pasukan gabungan yang telah disiapkan oleh kaum kafir Quraisy untuk meluluh lantahkan kota Madinah gagal total karena parit yang digalak oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Dan ini kekalahan yang memalukan. Akan tetapi setelah mendapat kekalahan, kemudian Rasulullah kok nekat tiba-tiba mau datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Para sahabat sempat bertanya-tanya. Akan tetapi karena keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama 1.400 orang datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah dengan tidak membawa peralatan perang kecuali sedikit, untuk berjaga-jaga, bukan untuk niat untuk perang, hanya semata-mata untuk melaksanakan ibadah umrah. Akan tetapi sayangnya rencana Rasulullah untuk pergi ke kota Mekah diketahui oleh orang-orang kafir Mekah. Kemudian orang-orang kafir Mekah melakukan pencegahan di tengah jalan. Rasulullah mendapat berita bahwa ada pencegahan di tengah jalan. Rasulullah bilang, kalau begitu kita pindah rute. Siapa tahu rute yang paling bagus untuk ke kota Mekah, tapi orang lain tidak tahu. Kemudian para sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah, saya tahu. Kemudian lewat suatu rute yang amat sangat jauh, yang jauh daripada rute yang awal. Yang padahal zaman dahulu, kalau untuk yang sekarang diajak mungkin orang kurang lebih naik bis dengan kecepatan yang sangat luar biasa, kurang lebih 80 sampai 100 km per jam, dapat menempuh waktu sekitar 5 jam perjalanan dari kota Madinah dan Mekah. Lantas bagaimana yang zaman dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang jauh amat sangat berat. Belum lagi yang tadinya jalan protokol, jalan utama, karena dijegat oleh kaum kafir Mekah dan bisa dilewati. Akhirnya cari jalan lain yang sangat lebih jauh dan jauh lebih berbahaya ketimbang jalan utama. Akan tetapi setelah sampai sebelum masuk perbatasan kota Makkah, tiba-tiba untanya Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk, tidak mau berdiri.
Para sahabat memaksa-maksa unta ini untuk berdiri, unta tidak mau. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah, yang menyuruh unta untuk duduk adalah yang menyuruh gajahnya Abraha untuk duduk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya singkat cerita terjadilah sebuah perjanjian yang dinamakan perjanjian Hudaybiyah, yang mana perjanjian ini amat sangat memberatkan kaum muslimin. Perjanjian ini keras sebelah, yang mana perjanjian ini lebih menguntungkan orang kafir kota Mekah ketimbang orang-orang muslimin kota Madinah. Akan tetapi sayangnya menurut kita perjanjian ini disetujui sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat lagi-lagi bertanya-tanya, kok bisa Rasulullah menyetujui sebuah perjanjian yang menurut para sahabat ini merugikan umat Islam. Saking penasarannya sampai Sayyidina Umar datang ke Rasulullah menanyakan betul tak Rasulullah menyetujui perjanjian damai antara kaum muslimin kota Madinah dengan kaum kafir kota Mekah. Akhirnya Rasulullah Sayyidina Umar memujuk minta bahwa ya Rasulullah dosa lagi menyetujui perjanjian ini, perang ya kota Mekah selesai. Karena Rasulullah bersama dengan 1.400 pasukan. Bukan pasukan, orang-orang yang mau ikut umroh bersama Rasulullah, tapi yang ikut umroh ini bukan orang kaleng-kaleng. Semuanya ini orang ahli perang semua, orang yang biasa 1 lawan 30. Jadi dengan rasa percaya diri yang luar biasa, mereka bilang, ayo kita serangkan. Semua para sahabat mengusulkan kita serang, ya tidak adil. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan merasa bahwa hal ini menghinakan agama Allah. Kenapa menyetujui perjanjian yang berat sebelah, yang mana perjanjian ini lebih menguntungkan kaum kafir, yang bahkan ketika mereka diperintahkan Rasulullah untuk membuka ihram, karena mereka datang ke kota Mekah niat untuk umrah, makanya mereka menggunakan ihram. Kemudian begitu pulang Rasulullah mengatakan, buka ihram kamu, ganti sama baju biasa. Para sahabat sebahagian tak mau berdiri, tak mau ganti baju. Ditanya, kenapa kamu tak mau ganti baju? Apakah kamu mau menantang perintah Rasulullah? Tidak. Kenapa? Terus kenapa tak mau ganti baju? Kami nunggu wahyu turun, barangkali ada wahyu yang turun nunggu untuk siap-siap perang. Sakit apa? Geram dengan perjanjian ini. Akan tetapi apa hebatnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui perjanjian yang berat sebelah. Apa ini? Mengapa Rasulullah menyetujui perjanjian ini? Ini adalah bukti bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia yang cerdas luar biasa. Kenapa? Karena ciri-ciri orang cerdas adalah orang yang mampu melihat, membaca kondisi dan situasi sehingga mereka bisa memprediksi dengan cepat dan tepat. Perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun yang mana para sahabat tidak banyak menyetujuinya, disetujui sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah seolah-olah mengisyaratkan bahwa perjanjian ini tak lama, kita sabar aja dulu, tidak lama. Dan memang ternyata benar, perjanjian yang tadinya gencatan senjata selama 10 tahun, ternyata sejarah membuktikan hanya terjadi 3 tahun. Dan perjanjian ini dilanggar oleh kaum kafir Mekah. Selama 3 tahun apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mengirim utusannya untuk berdakwah, Rasulullah mengirim utusannya untuk mengajar, sehingga apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dapat mengumpulkan 10.000 pasukan. Dalam 3 tahun jumlah 1.400 berlipat ganda menjadi 10.000 pasukan, karena orang kafir Mekah menentang perjanjian yang mereka buat sendiri, yang mana perjanjian ini sudah berat sebelahkan antara kaum muslimin kota Madinah dan kaum kafir kota Mekah. Rasulullah beserta para 10.000 pasukan datang untuk menyerang kota Mekah. Hal ini, kejadian ini yang kita kenal dengan peristiwa Fathul Mekah. Apa yang terjadi? Sama sekali tidak ada pertumpahan darah, tidak ada perperangan. Karena apa? Siapa yang berani, penduduk hanya berapa ribu orang, berani melawan 10.000 pasukan dengan persenjataan yang lengkap, siap untuk menyerang?
semua orang mundur. Maka inilah bukti bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang betul-betul cerdas, orang yang dapat berpikir tentang membaca bagaimana situasi, kondisi, sehingga dapat mengeluarkan prediksi yang cepat dan tepat. Semoga dengan dijadikannya kita umatnya Nabi Muhammad, mendengar sejarahnya Nabi Muhammad, kita bisa mendapat kecerdasan sebagaimana cerdasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau setidak-tidaknya kita dapat percikan kecerdasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.